sahabat Satu Pena TV, bagaimana kabarnya? Sehat selalu, bahagia selalu, sejahtera selalu, amin. Senang sekali saya, Amelia Fitriani, bisa kembali menyapa sahabat Satu Pena TV di Ngobrol dengan Penulis. Ini adalah sebuah persembahan dari Perkumpulan Penulis Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal penulis, mengenal eh, mereka yang bergerak di bidang kreatif untuk tahu lebih dalam mengenai proses kreatifnya, sejarahnya, dan juga pertemuan mereka atau proses mereka jatuh hati dengan dunia kepenulisan atau dunia seni. Dan pada episode kali ini menarik sekali karena ada seorang, apa kita menyebutnya ya, seorang tokoh yang juga suka menulis, suka juga mendirect atau menyutradarai, suka juga dengan dunia teater, dan uniknya dia juga sudah berkecimpung di dunia tulis menulis bahkan sejak di bangku SMP, dan sudah bocoran sedikit juga sejak SMA katanya nggak pernah bayar biaya sekolah sendiri nih, tapi dari Ya, hasil menulis. Siapakah dia, Bang John? Dia adalah FX Purnomo, panggilannya Mas Ipong. Tapi di Zoom ini saya melihat namanya Purnomo Yusuf. Justru saya baru tahu. Prestasinya luar biasa ini ya. Dari tahun 85 saya lihat CV-nya juara terus sampai sekarang di berbagai bidang ya. Terus beliau adalah koordinator Satu Pena untuk wilayah Sulawesi dan Papua. Banyak ini kegiatan nulisnya, juga sutradara, penulis skenario. Filmnya yang terkenal, yang masih hitungannya baru, itu adalah film Buwen Digul. Buwen Digul apa Buwen Digul bacanya nih, Mas? Bovendigul. Buvendigul ya. Bovendigul. Kemudian, nah ini film berikutnya yang saya nanti ini film horor ya, Lantai 4 ya. Sekarang Mas Ipong adalah koordinator Satu Pena ya untuk wilayah Sulawesi dan Papua. Dia juga kayaknya bulan ini mengakhiri jabatannya di Dewan Kehormatan Komunitas Penulis Skenario dan Sutradara ya. Bulan Agustus saya baca di koran itu terakhir begitu. Yang menarik adalah beliau memilih jalan hidup tinggal di Papua ya. Ini bikin sirik saya ya. Saya pengen sekali ke Papua, belum sampai-sampai. Kita berlanjut aja ngobrol dengan Mas Ipong. Apa kabar Mas Ipong? Selamat malam Mbak Amel, Mas John. Alhamdulillah keadaan baik ini. Nggak ada gangguan listrik lagi ya kemarin. Ya. Itu di Papua biasa, Mas, begitu Mas? Ada bulan-bulan tertentu untuk pemadaman di wilayah-wilayah itu, Mas. Oh gitu, Ya. secara periodik gitu? Katanya sih, menurut berita yang saya baca itu untuk masa perbaikan lah istilahnya. Oh, oke. Nah, kita mulai dari ini dulu ya, Mas Ipong, tentang Satu Pena. Kita kan sudah mewawancara ini semua koordinator pulau ya, dan Mas Ipong adalah yang terakhir ini, yang kelima. Nah, saya ingin tahu ya, tentu Mas Ipong itu mempunyai kendala yang lebih sulit ya dibanding koordinator di Pulau Jawa, misalnya ya, di Sumatera yang lebih dekat-dekat gitu orangnya ya. Iya. Dan mungkin banyak jumlah penulisnya. Mas Ipong bisa cerita apa kira-kira yang akan Mas Ipong lakukan di Papua dan di Sulawesi? Ya, saya kebetulan koordinator antar pulau Papua dan Maluku, Mas. Oh, Papua dan Maluku. Ya, Papua dan Maluku. Itu ada Papua Barat, kemudian ada Maluku Utara. Nah, sekarang bulan depan ini sudah akan saya tunjuk koordinator Provinsi Papua Selatan, kemudian Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Ada 3. Nah, apa Mas ininya Mas? Apa programnya? Apakah banyak di sana penulis ya? Orang-orang Papua atau pendatang atau bagaimana ceritanya? Di Papua itu untuk komunitas penulis, terutama penulis sastra itu banyak sekali, Mas.
Oh, justru banyak ya? Ya, mulai dari anak SMP, SMA, kemudian rekan-rekan mahasiswa dan lain sebagainya. Hanya barangkali mereka terikat oleh pekerjaan mereka sendiri, terus kemudian sulitnya untuk bertatap muka dengan mereka karena di sini itu pendatang lebih banyak daripada yang pribumi. Di bumi. Nah, jadi kalau di sini pendatang kalau tidak PNS, kemudian pedagang, mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Itu yang selama ini saya temui kendala-kendala seperti itu. Sehingga untuk apa namanya, untuk tatap muka itu begitu sulitnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai antar kabupaten. Antar kabupaten itu di sini kalau tidak menyeberang laut memakai perahu, ya memakai pesawat udara. Mahal ya? Ya, Berarti ongkos. kondisi alamnya yang salah satu menjadi rintangan. Tetapi kalau untuk komunitas-komunitas sastra di sini sangat banyak sekali, sangat banyak. Tapi itu pendatang ya, bukan penduduk asli pribumi Papua ya? Oh, tidak. Justru kemarin saya cek dari koordinator Provinsi Papua, itu di grupnya, itu di grup WhatsApp itu ada 150-an. Itu hampir rata-rata memang putra-putra daerah itu, Mas. Oh, banyak ya? Iya, sangat banyak. Luar biasa ya. Ya. Apa yang membuat mereka tertarik itu ke dunia kepenulisan itu? Tentu mereka apakah profesional atau hobi itu? Kebanyakan mereka sudah mempunyai komunitas-komunitas sendiri. Nah, mereka mempunyai komunitas-komunitas sendiri, terus kemudian saya memberikan sedikit pemaparan kepada mereka bahwa satu pena tujuan puncaknya adalah menuju ke digitalisasi. Sehingga puisi-puisi, cerpen-cerpen nanti larinya ke dunia film. Wah, itu mereka semangat sekali tuh. Apalagi yang ngomong FX Purnomo ya, mereka amin aja tuh. Tapi gini Mas, mungkin ada kendala ya di zaman kita, di zaman Mas Ipung kan bisa menulis di majalah Gadis, majalah Hai, Mitra gitu, dan lain-lain dulu ya. Nah sekarang ini kalau mereka menulis, di mana medianya? Kalau di Papua ya maksud saya ya. Ya, mereka kebanyakan membuat buku-buku antologi puisi Papua, Mas. Oke. Ya. Ini program yang pertama provinsi Satu Pena Provinsi Papua itu adalah membuat buku antologi Satu Pena Provinsi Papua yang sudah menghasilkan 100 judul. Wih, ya. Gitu. Dan sekarang lagi proses pencetakannya, untuk editingnya masih saya tunjuk rekan-rekan seperti Mbak Nia Samsio, terus kemudian Mas Gunato Sapari, dan kemarin saya minta kesediaannya Ketua Umum kita untuk memberi sambutan, dan sudah kami terima sambutan itu. Ya, kalau Mas D ini senang sekali dia. Ya. Cepat ya responnya soal begitu ya. Itu dicetak jadi buku. Ya, rencananya untuk cetakan pertama itu 500 buku. Oh, mahal itu buku kan kalau sekarang ya. Iya. Di Papua itu banyak percetakan, Mas. Jarang sih, Mas. Kami mencetaknya di Jakarta sih. Oh, di Jakarta. Ya, di Jakarta. Oh, lalu dibawa ke sana ya, ke Papua. Ya. Nah, itu rencananya akan di-launching akhir tahun bersamaan dengan program Satu Pena Provinsi Papua, yaitu Gebiar Musik dan Puisi Papua Mas. Itu rencana akan diselenggarakan di kantor Gubernur Provinsi Papua,
lalu mereka mengundang pejabat-pejabat setempat untuk bermusik bersama, untuk membaca puisi bersama, seperti itu. Harus datang nih kayaknya saya, Mas. Amel mau ikut. Nah, itu Mau banget Abang John. ya, Itu menarik tuh, kombinasi yang menarik tuh. ya, Mas. itu malah mereka mau mendatangkan bintang-bintang tamu musik dari Jakarta, terus kemudian juga penyair-penyair tamu dari Jakarta, itu rencananya. Oke. Jadi support dari Pemda bagus ya, Mas? Sangat bagus, Mas, sangat bagus. Sangat bagus. Termasuk pembiayaan. Seperti itu, seperti Oh, itu. keren. Seperti itu. Jadi kayak kalau saya ingin balik, Mas, kenapa sih Mas memilih tinggal di Papua? Bisa cerita nggak bagaimana tuh awal mulanya ya? Wah, ini sebenarnya saya itu lahir dari ibu seorang buruh tani, bapak saya juga seorang buruh tani. Ini buruh tani, bukan petani. Ya. Nah, kalau petani itu kan punya ladang, punya sawah, mereka kerjakan. Tetapi kalau buruh tani itu ya sehari-hari itu, waktu tahun 77 sekitarnya itu hanya sekitar Rp20 itu. Oh. Dan petani bisa pakai dasi ya? Ya. Kalau buruh tani udah pasti enggak. Ya. 20 ya di zaman itu setara dengan apa? Bagaimana penggambaran nilai uang itu bisa? Saya itu ingat betul setiap pagi itu membeli sarapan nasi pecel hanya dengan Rp7. Oke. Satu bungkus. Ini di Tulungagung ya, belum di Papua ya? Betul, di Tulungagung. Kemudian tahun 1978 ada tetangga yang mengajak ibu dan bapak untuk ke Papua. Kebetulan tetangga itu punya usaha warung di Jayapura. Akhirnya satu keluarga berangkatlah ke Papua waktu itu untuk mengadu nasib lah. Luar biasa ya Mas, keberaniannya waktu itu ya. Iya, betul. Orang mengadu nasib ke Jakarta ya. Ini mengadu nasib ke Papua. Ke Papua. Nah, lalu Mas Ipong terus di Papua itu betah nggak Mas? Dulu ya awal-awalnya ya, bagaimana menyesuaikan diri? Ya, saya boleh tergolong anak kampung kan. Jadi kampung saya itu sebuah desa yang amat desa di Kecamatan Gondang di Kabupaten Tulungagung. Jadi sehari-harinya di sekolah itu kan bahasanya bahasa Jawa. Ya menemui beberapa kendala juga sampai berbulan-bulan lah saya harus menyesuaikan keadaan di Jayapura sama keadaan di kampung, kemudian menata sedikit bahasa-bahasa Indonesia yang saya gunakan itu. Ini kan yang pindah kan sebenarnya orang tua Mas Ipong yang ke sana. Iya, betul. Itu betul. Impiannya di Papua itu tercapai nggak Mas? Kan sebelum berangkat tuh ada apa ekspektasi atau apa gitu? Waktu saya berangkat waktu SD kelas 6 itu saya untuk cita-cita itu blank sama sekali. Karena selain orang tua saya itu, bapak saya itu buruh tani, bapak saya juga itu punya sebuah grup jaran kepang. Sehingga kalau saya ada waktu ya permainan kita ya belajar jaran kepang, terus kemudian ibu saya juga belajar untuk memainkan wayang kulit, dalang. Nah, jadi begitu saya ke Papua, ya saya rintis pelan-pelan untuk membaca puisi, untuk lomba-lomba, untuk pesta-pesta. Lalu Mas, jalan kepang itu apa ya Mas? Ya. Jalan kepang itu apa ya? Kuda lumping. Istilahnya kuda lumping. Ya, kuda lumping itu. Oh, berarti pecut begitu ya? Kalau yang punyanya bapak saya itu tidak memakai
Pecut karena di sana itu terkenal dengan jaranan pegon namanya. Jadi bentuk kudanya itu diukir dari kulit-kulit hewan. Oh, oke. Artistik banget tuh pasti ya. Iya. Nah, Mas Ipung dari mana dapat apa ya berkenalan dengan tulis menulis itu? Saya lihat dari SMP udah menulis ya. Padahal ayah Saya dan ibu kan petani, ya. buruh tani ya, walaupun seniman juga ya. Dari mana? Saya memang di SD sudah dipilih untuk membaca puisi 17 Agustusan, lomba-lomba di situ, Mas. Oh. Kenalannya itu. Tapi Mas Ipong tahu bahwa ada potensi waktu SD itu, Mas Ipong kekuatannya ada pada penulisan puisi, baca puisi, atau dalam kepenulisan gitu. Menyadari dari kecil ya? Ya, memang saya hobi sekali menulis, hobi sekali dari SD itu membaca puisi, kemudian deklamasi. Bahkan kalau SD bubaran sekolah, anak-anak sudah pulang. Nah, sekolahan saya itu kan di pinggir sawah itu, Mas. Nah, di pinggir sawah ada pohon-pohon asem banyak banget, gede-gede. Nah, saya naik ke pohon asem itu sambil makan asem, sambil nulis puisi di situ, di atasnya, di atas pohon. Yang mempengaruhinya apa, Mas? Apakah ada lingkungan yang seniman atau apa sehingga Mas Ipong menulis puisi dari kecil begitu sampai di atas pohon begitu? Sebenarnya ada seorang tokohkah yang Mas Ipong idolakan ketika itu? Oh, tidak. Jadi waktu SD itu tidak ada, hanya karena kesibukan bapak saya di sawah, ibu saya di sawah, sehingga di rumah itu nggak ada orang, sepi. Kesepian itulah kemudian menghayal, menulis, coret-coret, bikin nyusun kata-kata. Ya itu dia. Kenapa larinya kesepian itu nggak bikin bangku gitu kan? Atau bermain wayang seperti bermain itu. wayang. Ya, nggak tahu juga waktu itu. Hanya karena saya itu suka berhayal, terus kemudian suka dengan membaca buku-buku puisi. Nah, baru kemudian waktu SMP itu saya tertarik dengan sebuah buku yang ditulis oleh Arswendo Atmowiloto. Itu judulnya Mengarang itu Mengarang gampang. Itu gampang. Ya. Iya, saya masih punya bukunya. Ya, nah sejak saat itu buku itu mungkin sudah ratusan kali saya baca. Nah, sampai saya berkata di dalam hati saya sendiri, moga-moga suatu saat saya bisa ketemu Mas Wendo. Kemudian tahun 95 saya pas satu produksi dengan Mas Wendo. Film FTV. Ya, itu sinetron untuk SCTV 6 episode. Kebetulan skenarionya yang menulis Arswendo Atmowiloto, judulnya Kusmilah di Balik Wajah Cinta itu. Ketemu idola ya? Iya, ketemu idola di situ. Tahun 95 ya? Ya, 95, 96 lah itu. Tapi lokasi syutingnya di Surabaya itu, Mas. Itu ya itu produksinya Ibu Eva Rosdiana Dewi yang ketua Parvi Jawa Timur waktu itu. Nah, kita balik lagi nih, Mas, ya, ke belakang. Itu di CV Mas Ipong, SMP itu sudah ngirim cerpen ke majalah-majalah remaja waktu itu ya. Anita, Mitra, Gadis, Hai. Itu luar biasa loh, Mas. Itu SMP kelas 3 baru tulisan-tulisan saya itu bisa tembus. Itu ada itu, Mas, puluhan tulisan. Setiap saya ngirim 3 amplop kembali, 3 amplop kembali, 4 amplop kembali, 5 amplop kembali. Tapi terus saya coba terus. Nah, waktu itu kan
namanya komputer kan belum ada, Mas. Iya, zaman itu masih mesin ketik ya. Iya. Jadi setelah lepas sekolah itu ya ambil mesin ketik, tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok, bikin cerpen itu. Bikin cerpen itu. Dan itu bisa menggambarkan situasi cerpen kalau di majalah Gadis, Anita, Mitra itu kan biasanya kehidupan remaja yang wah, yang di Jakarta gitu ya. Nah, sedangkan Mas Ipong itu ada di Papua ya. Ya. Nah, itu mengimajinasikan kehidupan mewah. Saya dulu sih baca juga itu cerpen-cerpen remaja gitu kan, isinya ya ketemu, jatuh cinta, cemburu, putus gitu kan. Selalu itu kan begitu kan, sedih gitu kan. Nah, bagaimana tuh Mas menggambarkan, mengambil suasana Jakarta gitu padahal tinggalnya di Papua gitu. Seperti yang saya bilang tadi, saya itu suka menghayal jadi orangnya. Nah, oke. Kebetulan bintang saya tuh Pisces. Saya lahir saya lahir 5 Maret. Jadi orang Pisces itu katanya hatinya lembut lah atau gimana lah, suka berhayal lah. Nah, selama saya menulis kemudian dikembalikan, menulis dikembalikan tuh sampai kamar belajar saya tuh penuh dengan buku-buku majalah Hai, buku-buku Anita Cemerlang. Saya pelajari satu persatu tuh. Kenapa cerpen saya ditolak, apa yang salah, mungkin titiknya salah, komanya salah, atau tanda tanyanya salah, dan lain sebagainya. Itu referensi. Dari situlah kemudian imajinasi itu bisa berkembang. Gitu. Dari amplop yang balik-balik itu lagi ya, Mas? Iya, benar. Benar. Cerpen yang keberapa Mas dimuat? Tidak terbayangkan waktu itu ya 50-an kali. Luar biasa. Nggak putus asa ya, luar biasa itu. 50-an kali, Mas. Nah, cerpen apa Mas yang pertama itu Mas? Masih ingat nggak? Cerpen saya yang pertama kali dimuat itu adalah Hati yang Luka kalau nggak salah waktu itu. Di mana itu? Di majalah Hai dulu, Nah, terus kemudian untuk berikutnya saya menulis di majalah Mitra, puisi-puisi, terus ada beberapa cerpen saya yang dimuat di situ, kemudian saya mengirim terus ke majalah Anita Cemerlang, akhirnya diterima juga. Bisa nggak Mas menggambarkan ya kegembiraan menerima honor pertama dulu itu kayak apa ya? Waktu itu honornya kalau tidak salah ingat saya tuh 67. Oh, gede itu. 67.000. Iya. Tahun 80. Tahun 83-84. Oh, gede itu, Mas. Iya. Saya nulis di Bola tahun itu cuma 32.000. Terus akhirnya naik menjadi 125. Wah, luar biasa ya. Saya masih ingat itu honor-honor itu. Buat apa itu, Bang? Kan gembira sekali pasti dapat itu ya. Ya. Karena kondisi keadaan orang tua, jadi saya mencoba untuk membiayai sendiri waktu SMA, kuliah di SMA, sekolah di SMA. Itu hampir 99% itu biayanya itu ya dari saya menulis itu, menulis puisi, menulis opening, terus kemudian artikel-artikel, cerpen, dari situ Mas. Tapi awalnya memang Mas Ipong itu menulis untuk cari uang atau eksistensi bahwa Mas Ipong wah jadi penulis nih gitu. Gimana ceritanya? Pertamanya sih karena suka menghayal, kemudian terus memuaskan hati sendiri, terus waktu SMP pun, SMP kelas 1, kelas 2 pun masih seperti itu. Tapi lama-lama karena ada honor, semakin rajin lagi. Nanti honor ini untuk ini, nanti honor ini untuk ini. Luar biasa ya. Alurnya seperti itu, Mas. So, untuk beli majalah aja kan mahal itu, Mas. Ya. Beli majalah Mitra, Gadis, Hai, kan terbit sebulan 3 kali kalau Gadis ya. Tiap 10 hari kan dulu ya.
Itu saya di Jayapura waktu itu tinggal di daerah Angkasa Indah. Angkasa Indah itu elitnya Kota Jayapura. Jadi waktu itu di situ hanya boleh yang menghuni itu hanya boleh pegawai-pegawai TNI, kepolisian, pegawai-pegawai bank. Nah, waktu itu saya mempunyai seorang teman namanya Fran Rohromana. Itu adalah keluarga dari Gubernur Irian Jaya waktu itu. Sehingga setiap saya sekolah, saya selalu nebeng dia. Pulang sekolah, nebeng dia. Jadi ya begitulah. Menyenangkan betul itu. Papua waktu itu ya. Jadi kalau pulang sekolah, teman saya Fran makan bakso, saya ikut makan bakso. Terus kemudian nanti selalu ditanya, apalagi Pur? Aduh, saya kepingin majalah ini. Ntar malam aku jemput Kitong turun ke Jayapura. Nah, jadi jarak dari rumah ke Jayapura itu sekitar 6 kiloan, 7 kiloan itu. Di zaman itu ya? Zaman itu. Yang belum aspal. Iya, sudah Mas. Oh, sudah aspal. Iya, karena tempat tinggal saya itu ya orang bilang itu rumahnya babi-babi besar lah. Darah elit Papua ya? Ya, betul, betul. Nah, Mas Ipong punya keyakinan bahwa menulis itu jalan hidup Mas Ipong tuh kapan, Mas? SMA itu, Mas. SMA ya? Iya. Aduh, jadi luar biasa, dibikin ngiri aja nih. Saya masih bingung mau kemana ini. Jadi waktu SMA itu saya membentuk namanya Sanggar Teater Karitas, Kreativitas Remaja Siswa. Sebenarnya tidak boleh karena sudah ada OSIS. Nah, di sekolah. Ya, di sekolah. Karena saya menghadap kepala sekolah, menghadap guru bahasa Indonesia, menghadap guru kesenian, akhirnya ya sudahlah, terserah kau saja. Akhirnya saya bentuk itu Sanggar Teater Karitas. Begitu diresmikan oleh kepala sekolah, hampir 1/4 siswa itu ikut di situ semua. Kok biasanya kan dijadikan seksi kesenian itu di OSIS, kan? Ada Mas. Sampai jabatan-jabatan di OSIS loh. Ini kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu kan hanya OSIS, ini kenapa sampai ada sanggar? Ya mungkin karena saya membawa sanggar itu keluar sekolah untuk ikut lomba-lomba, festival-festival, selalu menang. Akhirnya nama sekolah pun menjadi terangkat. Iya. Cuma Mas dari mana Mas tahu ada sanggar ini? Sorry nih, kan di Papua itu sebenarnya informasi nggak banyak, apalagi di zaman itu kan. Nggak ada radio, televisi ada. Pasti informasinya di zaman itu kan nggak sebanyak sekarang. Iya, betul. Bahwa ada gagasan bikin sanggar itu dari mana? Iya. Saya waktu itu masuk di seksi kesenian sekolahan. Kemudian sepertinya kalau mau meningkatkan kreativitas kurang kalau di OSIS itu. Bagaimana saya mencoba untuk menarik anak-anak seni ini untuk membawa mereka keluar sekolah, lebih keluar sekolah. Kegiatan belajar sih tetap gitu. Hanya kalau sore kita latihan, hari Minggu kita latihan. Akhirnya hampir di seluruh Jayapura itu kenal itu namanya Sanggar Teater Karitas itu. Sampai pun akhirnya kami menang namanya Festival Teater Seprovinsi Papua yang diadakan oleh BKKNI. Oh, oke. Ya, yang diadakan oleh BKKNI, kami menang. Akhirnya kami dikirim ke Jakarta untuk pertemuan teater Indonesia di tim. Wah, malah heboh lagi tuh. Nah, sejak saya kembali dari tim karena
waktu itu instruktur saya untuk provinsi Papua itu ada Matias Mocus. Wah, ya ini sementara saya kan selalu mengikuti program TVRI. Waktu itu kan ada namanya program latihan drama yang dibimbing Wahyu Siombing itu. Ya. Ya, saya ikuti terus pas itu. Sampai apapun, mau hujan kayak mau ada acara kayak lebih baik saya mengikuti itu. Itu masih SMA kan itu ya? SMA, Mas, SMA. Sekolahnya kan terbengkalai itu ditinggalkan. Hampir, Mas, hampir. Hampir saja. Hampir saja. Hampir itu. Kayaknya masa kecil Mas Ipong ini bahagia sekali ya. Bahagia, terlalu banyak menghayal kali itu, Mas. Ya itu menolong kan ya, menghayal kan nggak salah ya. Amin. Dan bagus kan ya. Iya. Menghayalnya dituliskan masalahnya Abang John. Iya. Dan juga dijadikan ini teater. Iya, kalau sekedar menghayal, ya bukan sekedar menghayal begitu. Iya. Amel nulis cerpen, Mel? Kenapa? Nulis cerpen nggak, Amel? Nulis, Abang, nulis cerpen waktu kuliah tapi. Jadi duit. Tapi Abang John, apa? Jadi duit nggak? Aduh, belum ini. Tapi saya jadi penasaran ngomong-ngomong Abang John bilang jadi duit. Mas Ipong, itu kan tadi jadi sutradara dari SMA, tapi kan itu teater untuk apa ya, ekspresi, untuk eksistensi segala macam. Tapi mulai kapan sih dikomersialisasikan itu penulis skrip menjadi sutradara? Saya kebetulan tahun 92 atau 93, 92 kalau tidak salah. Itu saya mengikuti festival teater yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Irian Jaya. Nah, dari situ saya sebagai sutradara terbaik, aktor terbaik, terus grup terbaik, akhirnya Dewan Kesenian Irian Jaya langsung mengirim ke pertemuan teater Indonesia yang diselenggarakan di Solo 92-93. Wah, sudah. Begitu kami berangkat ke Solo, ketemulah di situ Arifin Jenur, Putu Wijaya, Teguh Karya. Nah, akhirnya besar itu semua. Ya, akhirnya setelah penampilan kami di Solo itu mungkin mengundang perhatian banyak orang karena waktu itu saya tampilkan semacam sendera tari yang judulnya Orang-orang Merah dari Bumi yang Tidak Dilupakan. Itu cerita tentang Soekarno itu sebenarnya. Nah, akhirnya Teguh Karya langsung mendekati wakil ketua Dewan Kesenian namanya Septinus Rumasep itu. Yep. Nah, akhirnya ini kalian jangan pulang ke Irian dulu. Kalian tinggal di rumah saya beberapa minggu. Nanti saya pentaskan kalian di Padepokan Seni Drama dan Teater saya undang seluruh orang-orang film, seluruh orang teater, terus kemudian pentas di tim, kemudian pentas di Sanggar di Bulungan, terus kemudian pentas di HI. Ya sudah. Setelah waktunya habis, kemudian Teguh Karya menghampiri saya. You mau di film, you jangan kembali ke Irian, belajar sama saya. Saat itulah saya menetap di Padepokan Seni Drama Teguh Karya. Kebun kacang ya waktu itu ya? Ya, di Kebun Pala itu. Kebun Pala. Tahun berapa itu berarti? 93, 92, ya, 93. Awal 93 itu. Itu berarti masa Mas Ipong ini ya, kuliah berarti? Saya kan angkatan 87. Oke. Ya, 87, 88, 89 udah selesai itu, antropologinya udah lewat itu. Tapi Mas Ipong jadi ini ya, maksudnya ketika SMA jatuh hati dengan teater juga dengan kepenulisan, tapi kenapa kemudian ketika masuk ke kuliah nggak sekaligus masuk ke kesenian, tapi malah ke antropologi? Nah,
di Irian Jaya waktu itu kan tidak ada kampus kesenian, akademi kesenian kan tidak ada. Sementara saya punya cita-cita mau lanjut ke IKJ, tapi masalah biaya. Jadi udahlah, karena saya melamar di negeri aja deh, Universitas Cendrawasih. Nah, di situ aku lihat hanya ada antropologi, lebih bagusnya saya masuk antropologi aja deh. Harusnya kan masuk bahasa, tapi nggak tahu kenapa saya tertarik lebih ke antropologi waktu itu. Lebih bagus antropologi Mas ya buat buat bikin film, bikin apa. Kalau bahasa jadi ahli bahasa nggak jadi. Tapi terus Mas Ipong, jadi film pertama Mas Ipong itu apa sih yang hadir di layar kaca atau di layar lebar? Waktu tahun 93 sampai 93 ke atas, kemudian tahun 2000 ke bawah, itu untuk masuk ke dunia film itu kan sangat susah waktu itu. Sangat susah. Artinya seperti ini. Untuk menjadi sutradara itu harus melewati tahap-tahap asisten sutradara dulu. Mungkin 5 film ke atas, terus kemudian untuk menjabat sebagai asisten sutradara kita harus di script continuity dulu. Jadi nggak bisa langsung menjadi sutradara. Sekarang sih enak, siapapun ada uang bisa menjadi sutradara. Nah, waktu itu kalau tidak salah itu seperti ada ketetapan dari KFT, Karyawan Film dan Televisi Indonesia. Jadi Anda kalau menjadi asisten sutradara harus ke skrip dulu 5 film atau berapa, baru naik jenjang. Nah, setelah saya 1 tahun 9 bulan, 1 tahun 3 bulan di Padepokan Seni Drama Teguh Karya, kemudian saya diajak teman ke TVRI. Nah, di TVRI itu kan ada namanya Taman Buaya. Ya, Taman Buaya terkenal. Tempatnya nongkrong siapapun, mau artis, mau produser, mau sutradara, ya di situ. Tahun-tahun itu. Akhirnya saya kenalan dengan ibu, namanya Ibu Nunti Letok, saya masih ingat itu. Nah, Ibu Nunti Letok itu adalah di bidang produksi film TVRI tahun itu, tahun 93, 94, 95. Nah, akhirnya, loh, ini saya pernah lihat di rumahnya Steve. Ya Bu, ayo, sudah ikut saya freelance mengerjakan film-film TVRI, syuting di daerah-daerah. Nah, ikut saya waktu itu. Magang menjadi skrip dulu itu. Setelah skrip, terus akhirnya saya di Taman Buaya itulah saya ketemu sutradara Frank Rorompande. Oke, Frank. Nah, kita tahu karya-karya Frank Rorompande seperti Semalam di Malaysia, Perawan Desa, Pelarian John Indo Akibat Kanker Payudara, dan masih banyak lagi. Nah, akhirnya Ipong, saya juga lihat you ada di rumah Steve. Iya Mas, jangan panggil saya Mas, Om saja. Udah. Akhirnya udah Ipong, saya mau produksi beberapa film, you skrip aja. Belajar dari skrip itulah akhirnya kemudian bersama Frank Rorompande naik menjadi Astrada. Nah, untuk menjadi skrip itu waktu itu kan sangat susah sekali itu, Mbak Amel, sangat susah. Artinya gini, memproduksi layar lebar menjadi skrip continuity, pencatat adegan. Itu rumitnya minta ampun, susahnya minta ampun. Sangat susah. Karena apa? Saya harus memegang kleper, saya harus mencatat semua adegan-adegan, saya harus mencatat semua continuity-nya. Setelah itu kalau film udah selesai di syuting, kalau kita syuting di luar daerah, kembali ke hotel semua tidur.
namanya skrip, ngetik sampai pagi itu. Benar-benar Ada continuity. Iya, catatan adegan-adegan itu harus continuity semua itu. Nah, sekarang enak skrip, sudah ada alatnya, tinggal duduk manis saja skrip cuman. Nah, dari skrip itulah kemudian Om Frankie, Ipong, nanti untuk produksi berikutnya kamu Astrada, saya senang. Nah, waktu itu asisten sutradara itu kan cuma satu itu, Mbak Amil. Nah, sekarang enak, ada asisten sutradara schedule, ada asisten sutradara set. Dulu cuma satu itu asisten sutradara di layar lebar. Pegang semua. Nah, karena saya saking senangnya, begitu mau syuting, Ipong, ini skenario tolong bikin breakdown set jadwal syuting. Wah, saya agak bingung juga kan. Wah, gini nih. Untuk produksi ini, kamu jadi asisten sutradara merangkap skrip. Saya tambah gila lagi saya. Tantangan tapi ya. Langsung ditembak. Terus akhirnya, oke lah saya lakoni. Jadi setelah mengatur adegan, bikin jadwal syuting, terus adegan sudah saya atur atas arahan sutradara, saya masang clipper, setelah masang clipper nyatat adegan. Nah, sistemnya Frankie Rorong Pandey saat kamera on, saat take, itu kita kan tidak boleh meminta nomor shot. Sedangkan nomor shot itu yang mengetahui hanya sutradara. Adegan ini, shot ini, adegan sini, shot ini. Tetapi selama saya menjadi skrip, saya selama menjadi Astrada, biarpun di lokasi syuting saya tanya 1000 kali, beliau tetap diam aja. Tetap diam. Akhirnya kerjaan saya double. Sudah menjadi Astrada, sudah menjadi skrip, saya harus mencari shot sendiri, nomor-nomor shot. Nah, karena nomor-nomor shot itulah yang akan dipakai di meja editing nanti. Gitu. Kenapa dirahasiakan, nggak dikasih tahu? Nah, akhirnya di rumah beliaunya itu kan ada sekitar banyak sekali kru. Jadi semua itu krunya itu 80% orang-orang Sulawesi Selatan. Oke. Ya, mungkin yang Jawa hanya saya sama anaknya Asmar AN, Roni AN itu. Hanya 2 orang itu aja kali itu. Akhirnya saya bingung kenapa terus saya nanya unitnya juga waktu itu namanya Mas Amar sekaligus pimpinan produksi, nggak tahu Om itu kenapa sama kamu kok seperti itu. Udah saya tahan banting terus akhirnya ada beberapa bulan jeda tidak syuting. Beliaunya itu kan selalu tidak tidur, nulis skenario terus. Nah, tahun-tahun 95 itu kalau nulis skenario itu pakai komputer yang jadul, terus kemudian kalau ngeprint naskah itu printernya kan gitu. Dot metric ya. Nah, suatu malam dia panggil saya, Ipong, masuk ke ruang kerja saya. Ya Om, ini saya ada di booking skenario untuk 13 episode untuk sinetron. Scene-nya sudah saya bagi, silahkan kamu lanjutkan. Wah, akhirnya ini kesempatan sama saya ini. Akhirnya saya kerjakan. Jadi misalnya scene 1 eksterior rumah Ahmad habis, scene 2 jalanan malam. Nah, itu di tengah-tengahnya kosong itu, Mas. Tidak diisi oleh Frankie Rorong Pandey. Saya yang disuruh isi, yang disuruh alur ceritanya. Wah, saya lebih semangat karena kan basic saya kan penulis. Akhirnya saya kerjakan begini. Om, itu 1 episode itu saya kerjakan sekitar 6 hari itu. 1 episode kan hanya 48 lembar.
48 halaman. Kalau 48 halaman tuh disetting kan memang sekitar 48 menit kan. Karena yang 12 menit itu kan untuk iklan kan. Iklan, Kalau ya. televisi. Nah, akhirnya setelah mana. Dia periksa begitu, saya udah deg-degan aja, saya udah mondar-mandir aja di samping rumah itu. Mondar-mandir, aduh bagaimana. Gelisah. Salah. Tahu-tahu saya dengar printer. Langsung di print. Alhamdulillah. Nah, di situ awalnya menjadi skrip, terus kemudian menjadi Astrada, lalu waktu tahun 2000-an atau 99 itu kami memproduksi layar lebar itu layar lebar itu judulnya Bunga Jangan Ada Dusta, itu bintangnya Mas Jody Miswar, Diani Tami, Anjasmara, Citra Dewi, Eva Rusiana Dewi, banyak banget. Beliaunya sakit. Saat syuting beliaunya sakit. Nah, begitu sakit, aduh, saya ini kan skrip merangkap Astrada sama-sama anaknya Aswar Aen. Beliaunya sakit, beliaunya langsung, Ipong, lanjutin syuting besok. Nah, saat itulah pertama kali sebagai sutradara itu. Berkat sutradara yang sakit sebenarnya. Luar biasa itu. Ya, luar biasa pengalamannya, menarik sekali. Jadi itu film apa? Film semi yang disutradarai, maksudnya setengah disutradarai oleh Mas Ipong itu ya, yang pertama kali pada akhirnya. Kalau sebelumnya saya sudah menyutradarai beberapa film, hanya film televisi sama film dokumenter. Oh, itu yang layar lebar. Iya, ini yang khusus layar lebar. Nah, saya menghadapi artis-artis senior seperti Kang Deddy Miswar, Diani Tami, ya karena saya sudah banyak sekali belajar di Padepokan Seni Drama Teguh Karya, ya sudah, saya hajar aja. Nah, hanya sayangnya itu waktu itu film itu agak melorot penontonnya karena bersamaan dengan film Yosua. Oke. Jadi Frankie Rorom Pande membuat film Bunga Jangan Ada Dusta, film anak-anak. Edo Pesta Sirait membuat film Yosua. Tayangnya hampir bersamaan. Nah, sudah. Menjelang jadi lebaran rebutan penonton. Iya. Tapi ini, iya. Ada juga salah satu film yang menarik yang tadi disebut oleh Abang John yang tokoh-tokohnya juga nama-namanya luar biasa. Ada Ibu Christine Hakim, ada Edo Kondologit itu di tahun 2017. Boleh kita putar sedikit trailernya ya, silakan. Mas Ipong ya? Silakan. Mama tahu toh, masuk sekolah kedokteran di Jakarta itu susah, baru mahal lagi. Kita harus punya koneksi. Tombol koneksi cuma Tuhan. Saya sadar betul resiko hukum, etika, moral. Saya sudah perhitungkan semua. Orang-orang di kampung kau ini masih sangat percaya dengan kekuatan dukun. Sudah, kayak toh mesti datang ajar pengobatan modern dong. Selamat datang di kampung kau. Mama kok kenapa? Berapa hari nih Astira baterai-baterai macam orang yang kena waru. Jangan, itu sudung tradisi. Hei, kau siapa? Kau pergi, tidak boleh ada laki-laki di sini. Bapak kepala kampung. Itu dia. Gara-gara kau, saya punya betul meninggal. John, Mama bangga. John sudah berbuat banyak dan berkorban buat orang lain. Tapi John pemain Tuhan. Dia juga sudah berkorban supaya John bisa bekerja dengan baik setiap hari. Kenapa pulang
hari banyak sekali pasien. Mama. Terakhir kali periksa, dokter langsungkan dengan baik-baik. Iya, tapi itu lama toh. Jadi posisi tidak normal. Ini sudah tidak bisa saya balikan lagi. Satu-satunya cara yang saya bisa lakukan sekarang cuma operasi. Tidak, jangan drama dong, bikin saya kayak binatang. Binatang bukan binatang. Mau steril alat saja dengan cara direbus. Ini Bovendigul, dokter, bukan di Merauke. Ada yang tidak ada. Bisa operasi. Asal kau tahu ya, ini penghinaan terhadap kamu saya. Beberapa jam lagi saya mesti operasi sesar. Tapi saya punya kain kasa steril habis. Boleh saya pinjam punya pasien? Kalaupun saya harus dihukum, itu jauh lebih ringan dibanding resiko yang saya mesti pikul seumur hidup saya. Kalau saya tidak mencoba menyelamatkan nyawa manusia. Wow. Ini kental sekali dengan latar belakang Papuanya. Apakah ini film pertama Mas Ipong yang berlatarkan Papua? Wah, mungkin itu film saya yang ke-7 atau ke-8 kali ya itu. Tapi ini yang paling banyak ini, paling banyak dilirik atau apa? Paling kuatkah pesannya? Ya, sepertinya seperti itu. Kenapa Mas tertarik dulu memfilmkan kisah nyata ini? Ada seorang dokter di Jayapura itu, Dokter John Manangsang itu. Nah, kebetulan saya kalau sakit selalu konsultasi dengan beliau, saya sakit selalu konsultasi dengan beliau. Beliau itu tertarik dengan film saya yang saya bikin 2012, judulnya I'm Virgin Youth. Itu saya produksi di Kabupaten Wondama, itu di sebuah pedalaman yang betul-betul pedalaman itu. Film itu akhirnya yang I'm Virgin Youth itu juara 1 Festival Film Indonesia di Piala Maya untuk kategori film daerah itu. Nah, akhirnya tertarik, terus kemudian Dokter John bilang, Mas Ipong, tolong pelajari buku ini, kalau sudah Mas Ipong bilang saya, Mas Ipong bikin rincian biayanya, kita filmkan. Udah jadi. Sederhana gitu ya. Jadi. Artinya beliau membiayai filmnya, Mas. Iya, betul. Jadi ada Christine Hakim, pemain-pemain besar semua itu ya. Ya. Wah, pasti mahal sekali ya biayanya ya. Sebenarnya yang menjadi dokter itu Reza Rahardian, Mas. Nah, yang menjadi dokter Reza Rahardian harusnya. Nah, ketika sudah oke, kita sodorkan kontrak Reza Rahardian, opname, tipes selama 1 bulan. Udah akhirnya Ibu Kristen, Mas Ipong, Reza sakit, nggak ampun terus Mbak. Nah ini Mas Ipong punya film ini harus jalan terus ini. Nah, terus kemudian saya sodorkan beberapa aktor. Aduh, kalau ini sih wajahnya terlalu pop, tidak sesuai dengan karakter orang Papua. Aduh Mbak, kalau begitu Mbak Christine aja deh yang referensi siapa. Beberapa aktor di referensi, terus kemudian aku bilang, apakah tidak terlalu lama nanti mempelajari dialeknya itu, mempelajari dialek Papua, logatnya, cengkoknya. Akhirnya beliau ada ini film produksi Maluku, bintangnya ini loh. Coba Mas Ipong yang tes. Ini boleh lah Mbak ini. Harusnya yang menjadi dokter itu Reza Rahardian itu, Mas. Oh, sayang sekali dia sakit ya. Iya. Kalau Reza Rahardian nilai komersilnya lebih tinggi dikit ya. Betul, sangat tinggi itu. Sangat tinggi. Tapi menurut Mas Ipong itu termasuk sukses secara komersil. Ya, secara komersil sukses, tapi tidak sukses banget. Ya. Artinya kalau hanya sekedar kembali modal, kembalilah. Hanya plus-plusnya itu sedikit lah gitu.
kepuasannya tinggi ya. Ya, benar. Nah, kalau misalnya sekarang anak-anak sekarang ingin nonton film itu, apakah ada di Netflix atau di mana, Mas? Film itu eksekutif tahun 2018, eksekutif produsernya itu minta master film itu. Mas Ipong ini kan udah diputar di bioskop, diputar di XS1, non XS1, udah diputar di televisi, terus kemudian masternya saya ambil tahun 18. Akhirnya eksekutif produser ambil masternya itu, nggak tahu sekarang disimpan di mana film itu gitu. Yang memang haknya eksekutif produser sih, haknya yang punya uang sih sebenarnya. Tapi kan saya masih bisa ditaruh di Netflix ya, OTT. Kalau tidak salah setelah tayang di Perancis, terus kemudian setelah tayang di Timur Tengah, kemudian setahun kemudian atau 1,5 tahun kemudian tayang di OTT itu. Pernah itu Mas tayang di OTT itu Mbak? Gimana itu Mas? Nah, di OTT-nya ini saya tidak tahu ini. Mas Ipong, saya mau nanya ini, kalau misalnya kita bikin film ya dari kisah nyata ya, itu bagaimana mempertahankan keaslian kisahnya itu untuk penyesuaian di film? Kan kadang-kadang ada hal yang nggak bisa dicapai di film. Betul. Komprominya bagaimana itu, Mas? Kita riset dulu, kemudian setelah riset, setelah hunting, kemudian ceritanya dibikin. Nah, setelah ceritanya dibikin, disodorkan lagi ke yang punya buku, apakah sudah sesuai belum? Wah, ini kayaknya ini ceritanya lari. Jadi dokter ini sebagai produser, dia minta 100% film itu kisah nyata. Tidak ada bumbu-bumbu lain. Nah, sementara itu kan memakai saya punya perusahaan Foromoko Film. Sementara saya sebagai yang punya perusahaan ingin film itu meledak. Harusnya dibumbui dengan adegan cinta. Produsernya tidak mau. Kalau gitu kan kayak dokumenter jadinya. Iya, betul. Betul sekali. Setengah dokumenter. Jadi dokumenter drama itu. Jadi nggak bisa menyisipkan kisah-kisah cinta apa di dalamnya ya? Saya sudah menyisipkan kisah cinta. Kebetulan yang merevisi naskah ini Mas Jujur Pranantyo. Mas Ipong, aduh ini dokumenter banget ini, Mas Ipong, kita sisipin. Begitu finalnya sama produser dicoret semua. Pokoknya saya maunya 100% murni nih cerita. Ya sudah. Kuasanya produser sih. Bagaimana negosiasinya begitu ya? Ya. Saya sih belum nonton, tapi pengen sekali nonton nih setelah tahu ini ya. Nanti saya carilah ya di mana ya filmnya. Iya. Kayaknya sih lewat Sekjen Gabungan Pengusaha Film dan Bioskop ada itu Mas Toto Sugriwo di gedung PPHUI kayaknya ada itu. Oke Mas, sekarang kita beralih ke film yang akan ditayangkan ini. Coming soon, yang beneran coming soon ini. Kita lihat trailernya dulu kali ya. Diputar dulu kali, Diki. Iya, silakan. Kayaknya mama nggak bisa deh Pak tinggal di sini. Rumah kita tuh udah disita sama bank. Keuangan saya juga udah menipis. Udah lah dibuta-butain dulu lah. Coba Bapak pikir, setiap gedung besar itu kan nggak pernah ada lantai 4-nya. Pasti selalu 3A, 3B. Ya kan? Itu tandanya lantai 4 tuh nggak boleh ada Pak, karena sial. Hei, Martinus. Mending kita buang saja. Ngapain kita kubur boneka ini? Kamu kan juga tahu, angka 4 itu dalam Feng Shui artinya Shi, kematian. Tunjukkan keberadaanmu di rumah ini. Ma, kayaknya apartemen ini angker, Ma.
Jangan simpan boneka ini. Bikin sial kalau disimpan di rumah ini. Pak, habisin dulu makanannya. Nanti kalau nggak dihabisin, makan setan. Dia balas dendam. Apalagi kalau namanya sering disebut-sebut. Dia akan datang. Kalau santet itu emang ada. Papa aja kemarin beli santet. Itu Papa percaya. Bonekanya namanya siapa? Terus sama Citra, sikapnya makin lama makin aneh. Ikatan perjanjian masih berjalan. Tugas Kedrojo itu belum selesai. Siro, metuono gawe tega tega cahayu. Sedikit lagi main ini ya Mas ya. Tapi Mas Ipong, ini di antara sutradara ada janjian kah di tahun 2022 ini sepertinya lagi tahunnya film-film horor nih. Iya ini film ini kan rencananya akan tayang sebentar lagi di awal Oktober atau pertengahan Oktober. Ini saya saat ini sebelum kita bicara tadi, saya kan lagi melanjutkan film horor. Saya sudah 63 halaman nih. Orang udah dipesan orang, ayo Mas Ipong bikin horor lagi ya. Ini saya tidak tahu ini kenapa. Mungkin karena keadaan COVID sudah 2 tahun, mungkin orang perlu hiburan untuk ke bioskop kali ya. Jadi Mas Ipong ini Lantai 4 belum tayang sudah siap-siap skrip ini film horor baru ini. Ini ada horor yang lebih tajam ini kayaknya nih, ada horor yang lebih tajam ini. Bisa mencetak rekor nanti Mas. Amin. Mas Ipong tuh kalau membuat film itu apa Mas? Artistiknya, pesannya atau hiburannya yang ditonjolkan? Kalau misalnya film horor gini kan pasti menghibur ya. Ya. Tapi apakah ada pesan moral atau artistik yang bisa disampaikan kepada penontonnya ya? Ini kebetulan film horor saya yang perdana ini Mas. Saya itu kan alirannya itu kan drama. Iya. Karena kebetulan ada teman Mas Ipong tolong bikinkan saya film horor dong begini. Oke deh saya bikinkan untuk film ini. Nah, film horor itu ternyata sulit menurut saya. Sangat sulit. Saat syuting kita artistiknya harus lebih teliti. Kemudian kostumnya harus lebih detail. Make up-nya harus pokoknya semua serba plus. Sementara kalau film drama misalnya kita lagi di dapur ya begitu aja di dapur gitu kan Mas. Ya. Terus banyak manipulasinya ya. Ya, terus kemudian efek-efeknya di studio editing itu yang bikin kepala juga muter akhirnya aku bilang gini, saya spesialis drama masa disuruh bikin horor, aduh tolong dong Mas Ipong. Nah, sekarang begini aja deh, saya ambil sutradara spesialis horor namanya Wahyu Nugroho. Wahyu Nugroho itu yang menulis cerita ini. Mas, bantu saya menyutradarai film ini. Ya sudah, Mas lebih ke horornya, saya lebih ke sinematografinya aja deh. Bagi-bagi tugas ya. Bagi-bagi tugas Mas. Tapi penamaan Lantai 4 itu luar biasa loh menurut saya ya Mas. Iya. Sebab 4 itu kan angka universal ya yang penuh mistik. Di barat, di timur, di mana-mana kan begitu ya. Betul. Beda dengan film horor kita kan, judulnya kan nggak ada kaitannya dengan apa budaya global ya. General. Iya. Terkait budaya global ya. Betul. Ya mudah-mudahan tuh daya tariknya besar tuh. Begitu. Ya, memang ini kan kalau
teman-teman kita dari keturunan Tionghoa itu kan 4 itu katanya si kematian. Makanya kalau kita di hotel, di apartemen itu kan jarang lantai 4. Ya, ada yang 1, 2, 3, 3A lompat 3A. 5. Gitu. Padahal yang nggak percaya sekarang juga bikin begitu karena kebiasaan ya. Nah, hanya pintarnya yang nulis skenario ini ada pesan moral di situ, Mas. Sehingga penonton akan diajak mikir apakah lantai 4 selama ini mitos atau dongeng atau apa. Memang apakah betul keangkeran lantai 4 itu ada. Makanya jangan lupa nonton film ini. Ya. Mas Ipong, kenapa enggak lantai 13 misalnya? Kenapa lantai 4? Karena lantai 13 pun sama mitosnya kan ya? Ya, lantai 13 kan pernah difilmkan itu Mbak kalau nggak salah itu. Oh, sudah pernah difilmkan. Sudah pernah difilmkan. Saya belum pernah dengar. Oh, iya, sudah pernah difilmkan kalau tidak salah itu. Oke, ini berarti yang lantai 4 tayang di bioskop tanggal? Ini bocoran saja ini karena kemarin saya sudah lihat di SS1 itu di situ sebenarnya sudah dijadwalkan tanggal 6. Oh. Nah, mungkin bisa saja bergeser menjadi tanggal 13. Oh. Bisa aja bergeser itu kayaknya. Atau tanggal 4, Mas. Iya. X1 itu film-film Indonesia, setiap film Indonesia tayang perdana itu kan setiap hari Kamis. Oh, dia selalu begitu ya. Saya tidak paham itu. Jadi setiap hari Kamis pasti ada film Indonesia yang muncul, entah itu 2, entah itu 3 judul. Tayang perdana itu setiap hari Kamis. Jadi sekarang nih Mas Ipong udah keasikan nih bikin film horor. Iya nih ada ini aja Mas, apa itu lihat teman saja karena kan ini sebenarnya yang punya dana ini kan teman-teman semua minta. Nah ini setelah lantai 4 mau tayang, Mas Ipong bikin dong 1 lagi. Aku bilang saya ini sedang merencanakan 3 produksi film yang masih terbengkalai karena COVID. Nah, skenarionya sudah jadi, sudah siap syuting, ada pesanan skenario. Sementara filmnya Mas Denny J.A. Ketua Umum kita itu kan rencana itu kan mau disyuting Mei kemarin, yang 34 judul itu. Ya mungkin karena kesibukan beliau, terus saya juga lagi sibuk. Mas Ipong, ntar aja deh. Kalau udah ada waktu senggang, ya Mas, saya bilang gitu aja. Oh ya, ini saya ingin nanyakan soal film puisi esai itu ya, Mas. Ya, Mas. Apa yang bisa Mas Ipong ceritakan progresnya atau peluangnya atau daya tariknya atau bagaimana Mas Ipong melihatnya? Ya, selama ini setahu saya novel pernah diangkat menjadi film. Mungkin cerpen juga mungkin pernah dianggap sudah pernah diangkat ke film. Tetapi ini puisi. Puisi diangkat ke film jumlahnya 34 judul. Ini nanti kalau sudah diproduksi mungkin akan memecahkan sejarah rekor dunia perfilman dunia loh Mas ini. Sebuah film yang diangkat dari puisi jumlahnya banyak judul banget, kemudian diangkat dari kearifan lokal Indonesia 34 provinsi. Itu sudah nggak kebayang deh itu. Ini mungkin memecahkan sejarah ini, sejarah dunia perfilman bukan di Indonesia aja, mungkin bahkan di dunia kali ini. Jadi tantangan ini. Maka dari itu sebenarnya saya mengharapkan harusnya instansi-instansi terkait itu mendukung lah untuk film puisi ini diangkat ke permukaan gitu loh. Bukan untuk Indonesia, tapi ini untuk dunia ini Mas. Itu apakah nanti film itu kan dari berbagai provinsi,
Ya. Filmnya dibikin di provinsi masing-masing atau tidak? Tergantung budget yang ada. Idealnya? Ya, artinya kalau kita syuting di Jawa sekitarnya kan lebih murah. Tetapi kalau kita harus ke daerah-daerah itu kan bisa 3 kali 4 lebih mahal. Ya, untuk mencapai artistik bahwa itu adalah kearifan lokal tersebut ya. Apakah tidak bisa Pemda diajak Mas untuk patungan gitu loh Mas biaya? Bisa saja Mas itu kerjasama dengan Pemda, asalkan jangan untuk film bioskop, karena kan film bioskop itu 100% bisnis murni itu. Lagi film bioskop hasilnya kecil katanya sekarang ya Mas. Dibanding dengan FTV ya. Siapa bilang Mas? Nah, beda ya? Wah, itu kalau saya ketemu Mas, saya ceritakan keuntungan film bioskop itu mungkin Mas udah deh produksi ini deh Mas Ipong. Otomatis itu benar. Nah, kebetulan kan saya ikut kursus, saya pernah ikut kursus keluar itu ke Kanada sama Perancis sama di Los Angeles. Saya kebetulan kursusnya itu mengambil 5 bidang: penyutradaraan, penulisan skenario, editing, kameraman, manajemen produksi. Sehingga saya itu tahu, misalnya cerita ini dibiayai berapa sekecil-kecilan, saya tahu banget saya. Itu hal yang tidak dilakukan oleh insan film di luar negeri ya Mas? Ya. Mereka biasanya spesialis kan? Ya, harusnya belajar begitu. semuanya ya. Nah, hanya karena saya tuh saya menulis skenario sudah bisa, kemudian menyutradarai sudah bisa. Selama ini yang dicari orang itu bagaimana caranya menarik penonton sebanyak-banyaknya. Ada nggak sih sebenarnya teorinya? Nah, itu sampai sekarang pun tidak ada orang yang kasih teori, lu bikin film pasti untung gede. Nggak ada. Kalau ada teori seperti itu, saya mau bikin film nanti penontonnya banyak caranya, begini-begini. Saya berani membayar berapa saja itu orang itu. Nggak ada teori begitu. Hanung juga bilang gitu Mas. Kalau tahu katanya cara film itu laku banyak penontonnya, dia akan bikin film terus. Iya gitu. Ini ada jaminannya ya. Aduh, tapi menarik sekali nih, waktu kita udah habis itu ternyata ini. Udah jam 7, jam 8 di sini. Sudah 1 jam lebih kita ngobrol nih. Bagaimana kalau Mas Ipong bacakan satu puisi ya? Rohmu, sisakan separuh rohmu saat purnama menoreh jiwa. Barisan burung pantai tak mungkin marah. Bidadari surga akan mengerti itu. Dan Tuhan akan memberi pengampunan. Jika tragedi itu pasti berlalu, langit dan bumi akan memberi restu, termasuk bulan, matahari, dan bintang. Kalau siang tiba-tiba melepaskan pagi, hijau daun tak lagi dapat ditemui. Sebelum akhirnya malam meninggalkan siang, saat itulah adalah segala nafas dan cinta yang saling mengikat. Kemudian sepi mengikat janji. Doa sangat bermakna. Menumpahkan segala sesal, semua harus selalu dimaklumi secara ikhlas. Sisakan rohmu untukku. Biar langit dapat kulukis kembali.
sudah lama aku tak pergi ke altarmu, Tuhan. Aduh, luar biasa. Penutup yang manis untuk obrolan kita pada episode kali ini. Oke, Amel, kita tutup. Kita udah lebih sejam. Demikian obrolan kita mengenai seorang FX Purnomo Yusuf. Kita mengenal beliau lebih dekat lagi dengan perjuangannya yang meniti dari bawah sekali hingga hadir di saat ini, eksistensinya selalu muncul, bisa kita lihat dari setiap karya yang beliau hasilkan. Hampir setiap tahun nih rasanya, tidak pernah berhenti untuk memproduksi karya begitu untuk negeri. Mas FX Purnomo Yusuf, Mas Ipong, terima kasih banyak untuk partisipasinya, obrolan hangatnya pada episode kali ini. Sama-sama. Terima kasih, Mas Ipong. Ya, Mas John, sama-sama. Salam sehat. Salam sehat. Ditunggu karyanya. Kita tunggu juga film Lantai 4 yang rilis beberapa saat lagi nih di bulan Oktober.